Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, alhamdulillah. Jumpa lagi bersama Bu Maya dalam pembelajaran tematik. Kita masih di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Dan seperti biasa ya, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dipersiapkan ya buku-bukunya. Kita masuk ke pembelajaran 5, ada pada halaman 36. Sudah ada teks percakapan antara balon dan perahu ceritanya nih. Kata balon, "Perahu, bagaimana cara kamu berlayar?" "Dengan bantuan angin, balon." "Angin? Apa itu angin?" "Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung?" "Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung." Kemudian kata perahu, "Berarti udara sama-sama berguna bagi kita." Tuh, jadi sama saja ya, angin dan udara itu sama. Berikutnya, ada teks meniup balon di sini, ada pada halaman 39. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Tuh, bisa ya? Sama seperti air nih, air juga kan mengikuti bentuk wadahnya ya. Begitu juga dengan udara nih, udara juga sama mengikuti bentuk wadahnya. Kalau dia berupa plastik putih yang biasa bekas es teh tuh, biasa kan suka dibikin balon ya sama anak-anak, dia akan seperti itu. Kalau seperti balon yang ada di sebelah perahu bentuknya, dia juga akan mengikuti. Selanjutnya, kita masuk ke halaman 41. Sudah ada gambar di situ tuh. Sudah ada gambar Beni, Udin, Edo, dan yang lainnya sedang melakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki nih ceritanya nih. Dan dalam setiap permainan itu pasti ada peraturannya ya. Ayo membaca. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain, tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah tuh, kata si Beni, jadi aturan itu nggak hanya dalam sebuah permainan, tapi ternyata di rumah juga ada yang namanya aturan. Nah ini aturan di rumahnya Beni nih. Tuh yang pertama, 1 bangun pagi pukul 5. 2 setelah bangun merapikan tempat tidur. 3 selalu minta izin bila berpergian. Penting nih ya. 4 dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5 setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Wah, ini hebat sekali nih cuci piringnya sendiri nih. 6 sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7 pukul 19 atau pukul 7 malam ini ya, belajar dengan rajin. Dan 8 pukul 21 atau pukul 9 malam nih, Beninya tidur. Nah ini merupakan aturan di rumahnya Beni. Berikutnya, ini masih ada pada halaman 42 bagian bawah. Tadi kan kita sudah membaca beberapa aturan di rumahnya Beni.
Ditanya nih, bagaimana dengan aturan di rumahmu? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Ya, jadi anak-anak baca dulu, kemudian berikan tanda centang atau checklist pada kolom perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan ya. Dan yang kedua, di sini ada di bagian bawah pada halaman 43 aturan di rumahku. Nah, Bu Guru minta anak-anak membuat 3 aturan saja nih, nggak usah banyak-banyak. Di situ kan titik-titiknya ada 3 baris ya. Dan Bu Guru minta tulis 3 peraturan yang ada di rumah anak-anak ya, anak solih dan solihah ya. Ini menjadi tugas pertamanya anak-anak nih pada halaman 42 sampai 43. Insya Allah ini mudah ya. Selanjutnya, ini ada pada halaman 44, sudah ada Beni sama ibunya nih. Kata Beni, "Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu?" Kemudian ibunya menjawab, benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, air, minyak, dan sirup. Coba Beni perhatikan, bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, pasti bentuknya itu kan menyerupai wadahnya ya, menyerupai pistol mainannya Benny. Itu yang dimaksud dengan benda cair. Selanjutnya, wujud benda. Ini ada pada halaman 45. Kita baca sama-sama ya, anak-anak boleh menyimak. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3 katanya tuh. Ada 3 ya wujud benda itu. Yang pertama yaitu di situ ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Diulangi lagi, wujud benda ada 3. Yang pertama itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir ya. Hampir sama nih dengan benda padat, memiliki bentuk yang tetap, hanya saja benda cair itu mengikuti tempat atau wadahnya. Yang terakhir, sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Selanjutnya, pada halaman 46, sudah ada tugas lagi nih di sini. Semangat ya anak solih dan solihah. Insya Allah ini mudah. Untuk yang bagian atas, mencari makna kata. Karena sepertinya banyak nih, jadi yang tabelnya nggak usah dikerjakan deh, biar anak-anak tugasnya nggak kebanyakan. Tapi, anak-anak pindahkan arti makna katanya ke bagian bawah, ya. Contohnya nih, nomor 1, benda yang isi dan bentuknya tetap. Benda yang isi dan bentuknya tetap itu maksudnya benda apa ya? Nah, tulis di sampingnya nih seperti Bu Guru. Yaitu benda padat ya, benda yang isi dan bentuknya tetap disebut dengan padat. Kemudian nomor 2, rupa atau bentuk yang dapat diraba. Apa yo itu maksudnya? Tulis di sebelahnya biar anak-anak tidak kebanyakan menulisnya. Ya anak saleh ya. Kemudian yang bagian bawah tuh, setelah mengerjakan nomor 1 sampai 5, cari katanya di dalam kotak-kotak kata tuh. Nah, di situ sudah ada huruf-huruf, hanya saja
Anak-anak disuruh mencari nih, sudah ada contohnya di situ yang sudah digaris padat. Nah, anak-anak cari lagi tuh kata wujud, kata ukuran, cair, gas, ada di situ ya. Anak-anak cari di situ. Dan selanjutnya ini diminta untuk mengamati benda-benda yang ada di rumah anak-anak. Beri tanda centang atau tanda checklist sesuai dengan wujudnya. Bisa contohnya itu sudah ada boneka. Yang lain lagi yang biasanya ada di rumah itu tempat tidur, lemari, meja makan, semua bisa dijadikan contoh oleh anak-anak ya. Dan ini menjadi tugas keduanya anak-anak nih pada halaman 46 sampai dengan 47. Terakhir, Ayah mengamati pada halaman 49 bagian bawah ini ya. Benny mempunyai satu pistol air. Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba, Udin datang dan juga membawa satu pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Tadi ada punyanya Benny, kemudian Edo dan juga Udin. Jadi semuanya itu ada 3 dan masing-masing mempunyai satu. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Sama artinya dengan 3 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya. Kemudian ada ayat berlatih di sini. Tulis perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. Kemudian tentukan hasilnya. Ya, bisa dilihat di situ soalnya 1 sampai 10. Nomor 1 di situ sudah ada soal 2 kali 5. Nah, penjumlahan berulangnya seperti apa nih? 2 kali 5 berarti bisa diartikan 5-nya itu 2 kali ya. Jadi 5 tambah 5 sama dengan berapa yo? Dikerjakan di situ. Ini tugas ketiganya anak-anak ada pada halaman 51. Demikian untuk hari ini pembelajaran tentang yang pertama tadi aturan di rumah ya. Kemudian juga tadi sudah ada wujud benda, ada 3 tadi. Dan yang terakhir ini anak-anak belajar tentang perkalian hanya saja dalam bentuk penjumlahan berulang. Demikian dari Bu Guru, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.